Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,25%. Pelemahan terpangkas karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG sempat ke 8.144.077. Posisi penutupan ditutup melemah di 8.163.88. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robin, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore, luar biasa. Terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan. Pak Robin, bagaimana review Anda terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir? Di awal pekan sempat koreksi ke 7.900-an. Namun dalam beberapa hari terakhir indeks harga saham gabungan konsolidasi di range yang cukup sempit, Pak. Sempat setiap hari di intraday ke 8.200-an, namun level ini tidak mampu dipertahankan hingga penutupan di sesi kedua. Analisis Anda? Ya, memang kita sangat tergantung dengan sentimen dari luar ya. Jadi terutama dan The Fed, terus pertemuan antara Mr. Trump dan presidensi. Nah, itu semua membuat kita menunggu, karena kita sebenarnya di dalam negeri baru nggak ada sentimen yang nendang gitu ya, walaupun kita melihat kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru cukup bagus, tapi dengan terakhir perkembangan bahwa The Fed itu mungkin sudah hawkish lagi di bulan Desember, itu membuat market berhenti rally-nya dulu, dan kita memang di tengah-tengah juga ya. Terus apalagi ada MSCI efek ya, jadi free float-nya ditinjau kembali, sehingga kalau itu diterapkan akan ada outflow sehingga galau. Tapi kalau kita lihat sebenarnya faktanya itu asing justru beli ya setelah ada isu itu. Ketika turun dalam mereka beli. Sehingga sebenarnya ya ini koreksi yang sehat sih. Arah untuk minggu depan kemana Pak Robin? Arah minggu depan akan mencoba ATH lagi ya. Karena saya melihat kebijakan orang akan memprice in lagi bahwa The Fed kembali akan meninjau sih, menurut saya akan meninjau kembali untuk, dan tergantung data GDP Amerika nanti malam ya. Kalau datanya bagus, nah good news become bad news. Kalau bad jelek jadi good news. Jadi kemungkinan kalau GDP-nya cukup oke, itu akan membuat kita, mungkin market kita juga akan ikut naik lagi. Terus sentimen lainnya adalah menjelang Q4 tuh ya. Nah ini Q4 adalah momen kita panen di saham ya. Harusnya banyak ada window dressing, Santa Rally. Nah kita harapkan untuk tahun ini ada ya. Dan Baik. Mulai dari sebenarnya udah minggu lalu ya, tapi belum ngendang karena ada beberapa sentimen tadi. Dari analisis Anda Pak Robin, dengan beberapa sentimen tadi, kemudian juga arah pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun Pak Robin? Akhir tahun menurut saya akan closing antara 8,5 sampai 9.000. Jadi optimis sekali saya untuk IHSG kita akan bagus. Ya, terkait dengan perkembangan beberapa indikator tadi ya Pak ya? Ya, betul. Dan terlihat asingnya tuh beli, dan belinya di Big Bank, di Blue Chip. Nah itu menjadi dasar yang cukup kokoh ya. Sehingga yang lain akan mengikuti nanti. Baik, di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Robin, sebenarnya secara intraday tadi indeks harga saham gabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam memasuki perdagangan di sesi kedua, pelemahan lebih ke arah terpangkas. Cukup menarik kita perhatikan beberapa saham-saham perbankan big cap, Pak. Kita boleh ke BBRI terlebih dahulu, Pak Robin. Hari ini rebound signifikan sendirian di atas 2%. Intraday sempat ke 4.020, saat ini sudah di 3.990. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI di tengah penguatan yang terjadi hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini? Ya, BBRI salah satu rekomendasi saya untuk minggu depan ya. Jadi boleh di atas 4.000 boleh masuk ya. Terus ada target di 41, 4270 dulu ya dalam
dalam minggu depan. Ini lagi banyak sentimen ya. Yang pertama LK-nya oke, ya diberikan negatif growth tapi ternyata sudah kembali positif. Kedua ada masih punya sisa buyback saham. Ketiga dia mengatakan akan membagi dividen interim di Januari. Jadi 3 sentimen itu membuat BRI pilihan yang sangat menarik. Rekomendasinya seperti apa, Pak? Buy di level berapa untuk BBRI dan target jangka pendek dan jangka menengah? Ya, beli ketika di atas 4.000 ya, buy on break 4.000, targetnya jangka pendek menengah 4.100, 4.270. Ya, target jangka panjangnya ya sekitar 49. Ketika jebol, Pak, dari posisi 4.000 karena penutupan hari ini di 3.990, Pak Robin. Kalau di 3.000 jangka pendek ya. Penutupan hari ini di 3.980, penguatannya lebih ke arah terbatas di 1,79% untuk BPRI, penopang terbesar indeks harga saham gabungan hari ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, yang kedua untuk BBCA, Pak, tadi pun juga sempat menguat secara intraday, namun di penutupan sesi kedua hari ini berbalik arah dan ditutup flat di 8525. Bagaimana Anda melihat pergerakan BBCA di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah memang ketika tadi sempat ke 8650, investor lebih ke arah profit taking untuk sementara dan supportnya masih tetap terjaga sampai sejauh ini? Ya, BBCA masih bagus sih. Memang ketika mendekati level resisten 8750 itu selalu ada yang taking profit ya. Sampai itu level itu bisa break baru dia lari lagi. Tapi tenang aja, ini sudah seminggu lebih tuh BCA tuh Big Bang yang paling diakumulasi oleh asing. Dan rasa-rasanya tinggal menunggu waktu lagi untuk terbang ya. Dan dia ada dana buyback saham 5 triliun, seharusnya itu juga menopang. Dan laporannya apalagi nanti akhir tahun, BCA logikanya akan jauh lebih bagus ya dibanding tahun Q sebelumnya. Baik. Ekonomi sudah mulai bergerak lagi. Buy and breakout di 8750 ya, Pak, atau mungkin Ya. di sebelum ke 8750 bagi yang sudah ambil posisi? Ya, kalau sudah ambil posisi masih boleh dipegang aja, nanti boleh nambah kalau break 8750. Ya. Boleh beli sampai level 83 sih, Pak. Baik. Ya. Target saya sih di 10.000 ya dalam waktu dekat. Analisis dari perbankan big cap yang hari ini menjadi penopang dari indeks harga saham gabungan meskipun BBCA terdampak aksi profit taking dan ditutup flat di 8525, dan BBRI penguatannya juga terbatas di 1,79% di 3980. Intraday hari ini rata-rata bergerak penguatannya di atas 2%. Dari saham-saham yang menjadi penopang, Pak Robin, kita bergeser ke saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, Pak. Kita ke infrastruktur telekomunikasi, Pak Robin. Ada Telkom. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam meskipun di penutupan sesi kedua pelemahannya lebih ke arah terpangkas. Rilis kinerja, tadi pun juga kita sampaikan, hari ini rilis Telkom dari sisi pendapatan dan laba mengalami penurunan secara tahunan. Analisis untuk Telkom, Pak Robin. Ya, untuk Telkom sendiri sebenarnya penurunan tadi mengetes support 3.150 ya. Dan di situ mantul, bagus sih, maksudnya rasanya sih besok bisa mulai mantul-mantul. Jadi kalau mau buy on weakness ya sekitar harga ini ya. Selama nggak turun di bawah 3.000, sebenarnya Telkom arahnya ke atas. Nah, Telkom walaupun rilis LK-nya jelek ya, tapi dia dengan diversifikasi fiber optiknya ke depan akan LK-nya jauh lebih bagus. Terus investasi dia di Goto juga mulai EBITDA-nya mulai untung walaupun net profit-nya masih belum ya. Jadi itu katalis yang bagus dan terlihat asing sudah mulai beli dari bawah di harga 2.850-an mereka masuk terus. Ya turun-turun nih mereka masuk lagi, sehingga ya ini good buy on weakness. Ya, target terdekat, Pak, dan juga sampai dengan akhir tahun untuk Telkom. Target terdekat 3.500, nah, tahun mungkin bisa mencoba ke 37, 38.
Baik, penutupan hari ini masih di 3.210, melemah di 1,23%. Analisis dari Telkom, usai rilis kinerja hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, atau saya akan coba sounding nanti, coba sampaikan data-data penutupan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,25%. Pelemahan terpangkas karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini IHSG sempat ke 8.144.077. Posisi penutupan ditutup melemah di 8.163.88. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.202.522 dan sempat menguat pasca pembukaan ke intraday tertinggi hari ini di 8.215.546. Saya akan coba sampaikan saham-saham yang hari ini menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Dari perbankan big cap, BBRI masih mampu menguat meskipun penguatan terbatas di 1,79% di 3.980. Emiten emas BRMS hari ini berbalik menguat ke 2,79% di 920. CDIA hari ini juga menjadi ikut penopang di 2,54% di 1.815. Hari ini CDIA juga merilis kinerja dengan catatan kenaikan laba bersih yang cukup signifikan. Sementara dari produsen rokok ada Gudang Garam melesat di 19,61% di Rp17.300 per saham. Dan selanjutnya Unilever masih melaju meskipun sudah terbatas di 0,78% di Rp2.580 per sahamnya. Sementara beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, Telkom masih ditutup di zona merah, melemah di 1,23% di 3.210. Astra Internasional juga tertekan di 1,99% di 6.150. Sementara UNTR juga melemah cukup dalam di 3,84% di Rp26.900 per saham. Dan dari grup Prayogo Pangestu, BRPT hari ini juga melemah di 2,54% di Rp3.450 per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.